lagi, saya dari kelompok 2, Yohana Tambunan akan menjelaskan definisi dari walk, trail, path, circuit, cycle, length, girth, circumference, dan distance. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu definisinya. Definisi dari walk itu atau jalan adalah di dalam graf itu adalah barisan dia tidak kosong. Di mana kita simbolkan walk itu adalah W sama dengan V0, E1, V1, E2, EK, VK. Intinya dia simpul VK, dan busur. Bisa EK, bisa EI, dan seterusnya. Yang suku-sukunya berupa simpul. Simpul tadi itu adalah V, dan busurnya itu adalah E. Yang diurutkan secara bergantian sedemikian hingga VI kurang 1 dan VI adalah simpul akhir, dan busur E itu adalah intervalnya I dari 1 sampai dengan K, di mana V0 adalah simpul awal atau simpul asal. VK adalah simpul akhir. VI tadi I sampai dengan 1 sampai dengan K adalah simpul internal. Perhatikan bahwa panjang jalan K adalah panjang busur dalam W. Sebuah jalan disebut tertutup apabila simpul awalnya itu sama dengan simpul akhirnya, di mana V0 sama dengan VK. Sedangkan sebuah jalan disebut terbuka apabila simpul awalnya itu tidak sama dengan simpul akhir, yaitu V0 tidak sama dengan VK. Yang kedua itu definisi dari jejak atau trail adalah jejak dari suatu graf adalah jalan yang busur-busurnya berbeda. Yang ketiga, lintasan atau path. Lintasan pada suatu graf adalah jalan yang semua simpulnya berbeda. Yang keempat itu adalah sirkuit atau sirkuit, yaitu jalan tertutup, yaitu sirkuit yang tidak memiliki busur berulang, tetapi mungkin memiliki simpul berulang. Yang kelima itu siklus atau cycle, yaitu jalan tertutup di mana tidak ada simpul lain yang diulangi selain dari simpul awal atau akhir. Length. Yang keenam itu length. Kita harus tahu tuh length itu apa. Length atau panjang dari suatu graf G adalah banyaknya busur yang terlihat atau muncul dalam suatu walk, dengan catatan bahwa NH yang muncul sama dengan sebanyak N. Di sini kita bisa lihat teorema di dalam suatu walk atau jalan. Walk atau jalan dalam teori graf itu dia ada dua tadi kita bisa lihat. Jalan itu bisa terbagi ada dua, lintasan dengan jejak. Lintasan itu yaitu jalan, jejak itu juga jalan. Bedanya lintasan atau path adalah tidak ada simpul atau sisi yang berulang, sedangkan jejak atau trail tadi adalah tidak ada sisi yang berulang atau simpul dapat berulang. Dan tadi lintasan yang tertutup disebut dengan siklus, dan sedangkan jejak tertutup namanya sirkuit. Catatannya, setiap lintasan adalah jejak, tetapi setiap jejak tidak harus berupa lintasan. Yang kedua itu, setiap siklus adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus, seperti itu. Dan di sini kita bisa juga lihat definisinya juga dari jalan, jejak, dan lintasan. Jalan simpulnya boleh berulang, busurnya boleh berulang, sedangkan jejak trail simpulnya boleh berulang, sedangkan busurnya tidak boleh berulang. Dan lintasan atau path simpulnya tidak boleh berulang, sedangkan busurnya tidak boleh berulang. Dan di sini saya ada mengambil suatu contoh case. Ini suatu graf G, di mana sini ada terdiri dari busurnya, simpulnya V1, ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Dan
busurnya dari E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. Dari sini dari suatu graf saya ingin memperlihatkan yang mana itu walk, yang mana itu trail, yang mana itu path, mana itu circuit, yang mana itu cycle. Lanjut di sini. Tadi dari graf yang G tadi kita bisa lihat tadi kan jalan atau walk terdiri dari dua, jalan terbuka sama tertutup. Bedanya kalau jalan terbuka itu simpul awalnya tidak sama dengan simpul akhir. Seperti jalan terbuka ini kita lihat bahwa jalan terbuka simpul awalnya tidak sama dengan simpul akhir. Di sini kita lihat jalan terbuka, kita ambil suatu contoh, notasinya W sama dengan V1 ke V1 ke E2, baru V5, baru E3, baru ke V4, baru ke E5, baru ke V6, baru V6 dan ke V5. Di sini kita lihat simpul awalnya V1, simpul akhirnya V5. Di sini tidak bertemu di titik yang sama simpul awal dengan akhir, berarti dia disebut dengan jalan terbuka. Dan di sini kita lihat panjang jalannya. Panjang jalan itu tadi kita lihat pengertiannya banyaknya edge atau busur yang muncul. Di sini yang muncul kan E2, 1, E3, E5 dan E6. Panjang jalannya ada 4. Dan di sini juga kita lihat juga jalan tertutup. Jalan tertutup di sini kita lihat simpul awal sama akhir harus sama. Di sini kita lihat misalkan saya ambil contoh W sama dengan V1, E2, V5, E6, V6, E5, V4, E1 sama ke V2. Di sini kita lihat bahwa simpul awalnya V1, simpul akhirnya juga V1. Berarti dia jalannya tertutup dengan panjang jalannya tadi H-nya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 dia. Baru jejak trail. Jejak trail itu tadi adalah simpulnya boleh berulang, tapi sisinya tidak boleh berulang. Sisinya itu tidak boleh berulang. Di sini kita lihat, saya ambil contoh tadi W, di sini seperti gambar V1 ke E2, V5, E3, V4, E4, V2, E9, E6, E6, V5, E7, V3 dengan panjang jalannya ada 6. Ini kan E-nya 1, E2, E3, E4, E9, E6, E7. Itu panjang jalannya ada totalnya ada 6. Dan di sini tadi pengertian intinya kalau jejak itu simpulnya boleh sama. Di sini kita lihat simpulnya sama, ada V5 dengan V5. Tapi sisinya atau busurnya edge-nya tidak boleh sama. Di sini kita lihat edge-nya ini berbeda seperti itu. Ketiga, lintasan atau path. Lintasan atau path itu tadi itu dia simpul dan sisinya tidak boleh berulang, tidak boleh sama. Kita misalkan saya ambil contoh W sama dengan V1, E1, V4, E3, V5, E6, V6, E9, V2, E8, V3. Di sini kita bisa lihat bahwa simpulnya tidak ada yang sama dan busurnya tidak ada yang sama. Seperti itu. Dan di sini kita lihat juga bahwa panjang jalannya ada 5. E1, E3, E6, E9 dengan E8. Seperti itu. Yang keempat, sirkuit. Sirkuit tadi adalah pengertiannya jalan tertutup, di mana simpulnya boleh berulang dan sisinya tidak boleh berulang. Ini misalkan saya ambil contoh W sama dengan V1, E2, V5, E6, V6, E9, V2, E8, V3, E7, V5, E3, V4, E1, V1. Di sini kan dia jalannya tertutup. Kenapa? Karena kan nggak ada yang terbuka, kita lihat dia kan bentuknya segitiga, ke atas ke bawah juga segitiga seperti itu. Dan di sini kita lihat tadi kalau sirkuit jalan tertutup di mana simpulnya boleh berulang. Simpulnya di sini ada berulang V5 ke V5-nya ada berulang. Tapi kalau dia busurnya tidak boleh berulang. Di sini kita lihat tidak ada sini berulang. E2, E6, E9, E8, E7, E3, E1 tidak ada H-nya yang sama. Di sini dan kita bisa lihat juga panjang jalannya ada 7. Nomor 5.
Di sini juga saya akan jelaskan siklus atau cycle. Siklus itu juga jalan tertutup. Jalan tertutup itu kita bisa lihat dari graf, itu dia nggak ada yang terbuka, dia tertutup dia. Di sini juga siklus atau cycle ini pengertiannya dia jalan tertutup dan simpul awal, simpul akhirnya harus sama di titik yang sama seperti itu. Misalkan sini saya dengan contoh W sama dengan V1, E1, V4, E5, V6, E6, V5, E2, V1. Di sini simpul awalnya V1, simpul akhir juga V1. Berarti dia simpul awal sama simpul akhirnya sama di titik yang sama V1. Panjang jalannya ada 4, E1, E5, E6, E2. Yang nomor 7, GERD. GERD dari suatu graf adalah panjangnya suatu cycle. Cycle itu tadi kita bilang simpul awal sama simpul akhirnya harus sama. Yang terpendek, GERD itu panjang suatu cycle yang terpendek. Simbolnya G dengan G. Tadi cycle adalah cycle itu dia simpul awal dengan simpul akhirnya harus sama. Seperti itu. Circumference. Circumference dari suatu graf G adalah panjangnya suatu cycle yang terpanjang. Tadi GERD-nya tadi dia cycle-nya terpendek, sekarang circumference-nya cycle-nya yang terpanjang. Simbolnya CG. Yang 9, distance. Distance dari antara dua simpul V1 dan V2 ditulis D V1, V2 diartikan sebagai panjang path yang terpendek dari V1 ke V2. Seperti itu. Demikian paparan atau penjelasan saya tentang tadi definisi atau contoh-contoh dari suatu graf yang walk atau jalan, trail atau jejak, lintasan atau path, circuit, baru tadi siklus, baru tadi tentang pengertian length, baru GERD, circumference, dan distance. Terima kasih, semoga teman-teman bisa mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih.